langsung baca doa gitu kan, langsung dapetin luck seperti ini gitu loh. Karena itu bener-bener menurutku satu hal yang sangat-sangat keajaiban. Iya, 2 retribution loh. itu Lord menit 28 loh. Iya, Lord juga menit 28 udah tebel banget dan ada 2 retribution dari masing-masing jungle. Masalahnya ngadu lasitnya bukan sama Retribution juga, sama Iya. Sia juga dengan full barat itu dalam area full barat loh. Iya, tapi kan tadi yang tadi terakhir ya? Iya, yang terakhir. Iya, itu juga gitu. Tapi ternyata nggak kena fokus. Iya. Aku juga nggak ngerti gimana itu caranya, tapi mungkin nanti kita bisa lihat lagi di highlight ya. Tapi kalau kita lihat dari segi item build-nya, ini emang udah full banget, bisa dibilang nahan badan sama isiannya sih. Karena yang biasanya kita lihat-lihat, orang-orang tuh butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa nge-reach ke arah belakangnya. Dan apalagi ngelawan ke arah Ixia. Dan cara untuk ngambil waktu tersebut adalah dengan ngambil item full defense yang gak terlalu gede tambahan HP-nya, tapi bener-bener all out di arah defense. 70 di dominan, 90 di blade armor. Membuat akhirnya serangan demi serangan yang dimiliki oleh Syafiq gak bisa terlalu terekspos ke arah dari Uranus-nya Rango di game kali ini. Dan sebenarnya untuk dari early potential sampai ke mid game-nya di Foundation itu udah bagus banget dengan cara ngesisir di arah top lane-nya dulu. Ngesisir di arah top lane, bottom lane juga dapat, akhirnya mereka Lord. Dan di sini mereka Lord-nya juga dibantu dengan mereka keberuntungan. Di mana basic attack dari Syafiq, kalau nggak salah tadi, yang udah dapetin Lord pertama. Ya kan, Dit? Iya, Ya. Lord pertama tadi. Lord pertama. Dan di sini Lord yang kedua, kalau nggak salah masih diamankan oleh teman-teman dari B Foundation, tapi tidak dibayar dengan baik oleh mereka. Mereka kehilangan ke arah 2 hero frontrunner mereka yang akhirnya membuat mereka nggak bisa efektif mainnya. Dan ini lihat pergerakan, oh nggak, dari bawah, bush bawah dia. Dari bush bawahnya Rango, masuk sedikit dapetin Lord dan nggak bisa pulang sama sekali. Iya, dan itu kondisi full barat Shakespeare masih nyala loh. Bayangin ngadu damage sama full barat, sama double retribution dari kedua belah jungler, tapi ya memang momentum dipegang oleh Rango. Dan nggak hanya itu, wipeout pun mereka ciptakan dan Raja Phoenix is on fire benar-benar membakar B Foundations di game yang pertama. Tapi jadi kelihatan patternnya kalau untuk dari B Foundation, early game mereka kuat tapi mungkin seni end game-nya nih Ya, yang masih belum terlalu kental ya. tapi jujur Sama ini kebal. permainan terbaik B Foundation loh. Iya, karena mereka juga udah pecah telur di game kali ini dengan ngambil 3 Lord. 3 Lord. 3 Lord udah mereka ambil untuk di game kali ini. Dan ini dia untuk itemization-nya. Kita akan mulai dari emblem terlebih dahulu. Tenacity plus Brave Smite yang membuat akhirnya Rango itu benar-benar tebel banget. Dan ingat basic common emblem set juga bisa ngebantu dari penggunaan mananya Rango. Membuat dia cukup sustain gak cuma dari HP tapi dari mananya juga di gameplay kali ini. RCA di lain sisi, di sini aku suka banget dengan penggunaan Inspire plus adanya Encourage. Jadi di sini teorinya adalah untuk bisa nge-spam banyak banget burst damage sekaligus. Beda sama Xavier di mana dia ngambil ke arah Rapture plus dengan adanya Encourage juga. Sama-sama Encourage tapi dengan perbedaan Rapture yang dia cari adalah burst damage outputnya. Pertanyaan terbesar, Adit. Berapa banyak Radiant Armor di tangan dari B Foundation? Ternyata ada 1, ada 2, ada 3. 3 Radiant Armor di tangan mereka. Bahkan Afif Novyr pun ini double magic defense. Dengan menambahkan juga Athena Shield. Defense dari Syafiq ini cukup dari Winter Dungeon. Menurutku itu item defense dan sedikit tambahan HP juga. Ya. Plus Rose Gold Meteor, that's it. Yang ngebuat akhirnya dia pun cukup rawan dengan dari pergerakan dari Rango. Karena kalau misalkan dilihat dari segi defense-nya apa pakai Rango, kalau misalkan dihajar sama Rango dengan Uranus, Radiant Armor jawabannya menurutku. Ya. Cuman ya balik lagi ini dimaklumkan karena apa, dia adalah damage dealer. Dia adalah gold laner. Sementara kalau kita ngeliat ke arah high sendiri, ya ternyata benar dia mendapatkan spell farm maksimal cuma dari Ice Queen aja dengan adanya 10% spell farm kalau nggak salah, diikuti dengan adanya War X, ditambah lagi dengan Oracle. That's it. Sisanya dia nggak bisa sustain begitu lama, makanya Afif terus yang mencoba untuk menjadi full laner paling terdepan dari B Foundation. Dan ini dia untuk Rich Guy-nya, jatuh ke tangan dari Hanzo Boy dengan 700 gold per menit. Angka yang sebenarnya nggak terlalu tinggi banget, tapi yang sangat tinggi adalah damage outputnya di angka 100.000. Dan ternyata terkejut, di sini Xavier yang lebih gede damage-nya. Iya loh. 114.000 damage dari Vexana. Wow. Untuk di game Lebih besar daripada Hanzo Boy. bentar, itu 198.000. Itu 198.000 bayangin damage. Nggak pakai kacamata, di aku kira Arca. 108 loh. Tapi 198.000 loh damage dari RC loh. Hampir 2 kali lipatnya damage dari Hanzo Boy. Bayangin nggak tuh damage dari Downing Light Infinite Extension sebesar apa?
Iya. Wow, dan memang ternyata dengan membawa 2 item magical defense itu nggak bisa membendung damage yang diberikan sama Archer. Dari Raja Phoenix yang membuat akhirnya ya udah ini dia powernya dari Handsome Boy. Nol death selama 14 menit game berjalan dan seperti yang dikatakan oleh Radit juga, ini full ke arah item ofensif. Dan ini adalah item yang sebenarnya sejatinya seorang carry, bukan item yang salah jalan. Pakai Thunder Belt. Iya, ini bukan item yang belok nih dari Iya. seorang marksman ya. Tapi meskipun dia nggak build ke arah Thunder Belt, dia tetap emblemnya pakai Brave Smith tuh. Iya, karena yang dicari adalah untuk early sustain-nya kan. Iya. Karena untuk ngamanin ke arah attack speed-nya dulu, baru bisa deh tuh habis itu maksimalin damage output-nya. Dan di sini sebenarnya jadi ke arah Harry Glass Cannon. Intinya masih sama-sama maksain pasifnya jalan dengan baik. Ya. Bedanya kalau dengan item attack speed yang dimaksimalin pasifnya, kalau di item tank yang dimaksimalin itu adalah Spectre Dash-nya. Itu dia yang menurutku jadi selling point-nya dari Kari lah untuk di game kali ini. Sementara kalau kita ngeliat untuk dari segi gameplaynya, penekanan di arah top lane itu udah benar-benar terjadi dari awal. Dan ini sebenarnya tadi aku katakan dengan pergerakan mencoba untuk mundur dari cicinya teman-teman B Foundation tadi. Bisa sebenarnya untuk mundur tapi agak overcommit. Akhirnya mencoba untuk menghilangkan ke arah Harley-nya terlebih dahulu, cuman nggak bisa. Akhirnya tumbang. Satu persatu dari arah top lane, Turret pun menghilang. Dan ini yang sangat-sangat menyebalkan dari B Foundation. Bisa dibilang ini adalah ganjelan batu yang paling susah diangkatnya lah oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Cici campur Jinjela. Tadi udah kita bahas juga di arah Ben and Pick bahwa combo ini benar-benar tebel banget dan menjadi salah satu power dari durability di arah frontliner depan sana. Dan power inilah yang membuat akhirnya teman-teman dari B Foundation sebenarnya udah punya badan, tapi nggak punya damage follow up-nya. Iya, dan memang terlihat ya, kalau misalnya tadi ketika itu nggak berjalan, seperti yang aku bilang tadi, kombinasi hard guard ke arah Cici yang ternyata nggak bisa nge-take down member-member dari Raja Phoenix, itu akan membuat adanya momentum dikembalikan. Karena ingat, surprise attack dari seorang Hans, seorang GR, seorang Archa itu benar-benar bisa langsung nge-meltdown balik gitu damage-damage yang tadinya diberikan ke arah Raja Phoenix. Iya, dan akhirnya dengan adanya Zaman Force yang dibuka plus dengan ada Angela pun nggak bisa lakukan clear wave minion dengan cepat ya, karena kita juga udah bahas tadi bahwa nggak ada banyak high grounder yang bisa menghilangkan minion wave dengan cepat dari tangan B Foundation Esports. Iya. Dan emblemnya pun di sini kita juga bisa lihat bahwa HS itu sebenarnya dimaksimalkan untuk burst damage, one time dan lari. Jadi mainnya celup-celup lah kayak Fanny. Iya. Cuman yang menjadi problem adalah pergerakannya dari tadi dari arah awal itu nggak bisa maksimal. Entah kenapa. Nggak ada yang kayak dicoba untuk gini loh, maksudku RC kan tadi mainnya di rumput-rumputan ya. Kita ngeliat gak sih tadi Hais main di rumput nyari atau tunggu-tunggu gitu. Maksudku tuh gitu loh. Gak kelihatan untuk di game kali ini di tangan dari B Foundation. Padahal itemnya udah sangat-sangat memadai. Si Halberd yang bakalan bikin damage-nya lebih gede lagi kalau misalkan lawan punya HP lebih banyak. Hunter Strike, ada penetrasi di tangan dari Hunter Strike. Malefic Roar apalagi, 30% kalau nggak salah. Rose Gold Meteor, item untuk defense tapi ada physical attack-nya juga, yang kan 65. Dan juga Ogre Killer yang mungkin akan menuju ke arah Endless Battle di tangan dari Heist. Kalau kita ngeliat dari segi defensive power dari Habildon juga, ini udah sangat-sangat memadai. Dengan dia udah mengambil ke arah Brute Force dan juga Radiant Armor. Kelihatan dari segi defense-nya dia itu udah makan berapa banyak damage dan mungkin bisa jadi salah satu calon sandbag untuk di game kali ini. Sisanya RCA 4-3-3 ya. Untuk di game kali ini full ke arah item damage. Bahkan Meteor Blade pun juga di tangan. Diikuti dengan adanya Blade of Despair, Hunter Strike, Malefic Roar dan juga Vampire Mallet yang dia bawakan di game kali ini. Dan ini yang membuat akhirnya RCA pun menjadi salah satu semacam currency, semacam mata uang. Sekalinya dia masuk, jarang dia pulang. Tapi ditukarkannya sama siapa? Iya. Dan tadi keseringan ditukarkannya itu sama Afif Pinocchio. Oke. Untuk di game kali ini yang membuat akhirnya defensive power dari Cici dia Habildon pun gak bisa maksimal. Dan itu adalah momen dimana Raja bisa all in team fight ke arah B Foundation Esports. Dan memang terlihat juga dimana dengan pemilihan item dari Handsome Boy yang full karena item ofensif, ini yang menjadi jawaban juga untuk hero-hero depan seperti Cici, seperti Fredwin yang selalu ngeganggu gitu ke arah lini depan dari Raja Phoenix. Dan gak ada yang bisa dibendung gitu, semuanya langsung di melt habis-habisan dengan damage, true damage-nya, carry dengan speed red wheel-nya. Dan ini dia untuk reach G-nya by GoPay di Handsome Boy di angka 800 ataupun 792 gold per menit yang dia bawakan. Ya balik lagi ya, early-nya tadi udah 2 kali tumbang dari Harith-nya.
yang membuat cukup leluasa spacingan dan juga territorial power yang dimiliki oleh Hanzo Boy untuk melakukan farmingan. Sementara ternyata untuk sandbagnya di luar dugaan kita, tiba-tiba ternyata Fredrin dari Xavier yang menjadi frontline potensial paling besar di game kali ini dengan 132.000 damage yang telah ia terima. Rango di lain sisi menjadi The Forgotten One dengan total assist di angka 6, sebenarnya wajar sih, apalagi dengan banyaknya final slash yang sangat-sangat on point. Bahkan tadi sempat ada momen di mana team fight-nya itu kayak pick off skirmish yang dilakukan oleh kedua belah tim. Dan ternyata damage dealt yang paling tinggi itu tetap di tangan dari Hanzo Boy ya, 82.000 damage dealt di game kali ini. Iya, dan terlihat juga ya dengan damage dealt sebesar itulah yang membuat kita tahu sendiri bahwa memang pilihan-pilihannya nanti entah itu membawa item defense yang untuk mengantisipasinya atau memang terlihat kalau pemilihan Magic Hero Jungle pun bisa banget nih digunakan lagi ya dengan catatan membawa fighter mid lane itu nggak jadi masalah juga dan ini dibuktikan untuk di game kali ini. Ini berarti total 3 fighter ya, raja ya. Apapun itu role mereka tapi 3 fighter intinya Dit. Iya. Dari teman-teman raja esports gitu loh. Bawa Arlott, bawa Pakito dan itu karena angkanya juga berlagak seperti fighter di game kali ini ya. Coba-coba nyari momen dengan power dari heavy spin ya. Sementara kalau kita ngeliat dari B Foundation ya 2 fighter ya. Seperti biasa lah kalau ini kan emang lumayan umum kita lihat. Kadang ada di Roamer, kadang di XP Lane. Betul, dan ternyata Harit Pick yang menjadi jawaban tadi dari B Foundation dengan menghilangkan juga ke arah Poveus. Ternyata udah bisa di counter balik. Walaupun satu ya, artinya gede damage-nya. Betul. Tapi mid to late game-nya yang bisa dibilang agak menggelitik tadi ya. Iya. Gak terlalu gede-gede banget. Karena memang udah ada item counter juga kan. Benar. Tapi anyway, inilah dia untuk player of the match. Presented by KFC, jatuh ke tangan Hanzo Boy dengan kali yang dia bawakan tanpa terpick off sama sekali di game yang kedua. Di game kedua 5-0-4, kalau nggak salah di game pertama itu 11-2-4. Ya 11-2-4 ya sekitar segitulah. Dari Hanzo Boy dengan menggunakan power of Nathan ya. Positioning Hanzo Boy yang bisa dibilang cukup baik, ngebuat dia minim tumbang, tapi masih bisa mendeliver damage dengan lumayan tinggi. Dan ternyata yang digocek ataupun tergocek oleh kita adalah emblemnya. Dengan kita mengira bahwa akan menuju ke arah item tank seperti kari-kari zaman now, ternyata ngambilnya ke arah item klasik. Ini adalah item dari zaman yang Mobile Legends masih 2-1-2. Iya, dan terbukti berjalan dengan benar-benar optimal gitu kan. Karena memang ya siapa lagi kalau misalnya dia bikin arah item Thunderbelt. Nggak berguna juga gitu untuk head-to-head sama Harit kan. Di laningnya bakal kena pokingan terus-menerus juga. Dari Synchro Vision ya better langsung item damage saja. Nunggu coveran dari Akai ataupun dari Hans yang selalu bisa muncul ke area top lane dengan sneaky picky gitu. Tiba-tiba loncat, Deadly Magic, dan beres. Win of Nature aja nggak di tangan loh itu. Iya, nggak sampai di tangan kan. Nggak ada di tangan juga gitu loh ya. Aku penasaran sih nanti untuk ke depan ya, apalagi untuk progressive round ya. Bakalan ada strat-strat apa lagi yang dibawakan. Karena ingat, setelah minggu depan, di saat kita MDL lagi, chip sudah terbuka. Chip sudah terbuka, itu dia ya. Hero yang lagi naik daun banget sekarang. Chip yang bisa dibilang bisa menggantikan Matilda kayaknya ya. Bisa dibilang menggantikan Luoi juga. Iya, Luoi juga bisa. Karena kan kita udah sempat lihat ya, Luoi di minggu pertama, minggu kedua kan jadi hero yang top pick juga tuh untuk di mid lane tuh. Dengan nanti hadirnya Chips untuk di minggu yang akan datang, ini akan membuat apakah udah pasti di ban atau coba bakal dibuka juga nih. Karena benar-benar bisa untuk membuat makro itu dia jadi rusak gitu loh. Jadi hitungannya dia adalah hero jauh yang bisa meng-counter hero jauh juga. Gitu loh. Apalagi dengan pasif yang dia miliki. Cuman satu hal yang mungkin menurutku pribadi sangat-sangat